Menurut Paul Stolz, ada 4 dimensi yang membentuk adversity quotient seseorang. Yang pertama yaitu kontrol atau kendali. Yang kedua adalah origin dan ownership, atau bagaimana seseorang melihat sumber penyebab rintangan tersebut dan mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Yang ketiga adalah reach. Bagaimana seseorang membatasi rintangan dan masalah tersebut serta tidak membawanya lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah endurance. Endurance berbicara tentang bagaimana seseorang melihat kemampuan dia mengatasi rintangan tersebut. Mari kita bahas satu persatu dimensi-dimensi yang disebutkan tadi. Kita mulai dari dimensi yang pertama, yaitu dimensi kontrol atau kendali. Dalam dimensi pertama ini berbicara tentang seberapa yakin seseorang melihat rintangan atau masalah yang dihadapinya bisa diatasi. Orang-orang dengan adversity quotient yang tinggi, mereka akan melihat bahwa masalah ini bisa diselesaikan. Dan akibatnya mereka akan mencoba mencari cara-cara untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Mereka akan bertanya pada banyak orang. Mereka akan mencari referensi-referensi yang bisa membantu mereka menyelesaikan rintangan yang mereka hadapi. Sementara orang dengan EQ yang rendah, mereka akan memiliki keyakinan yang rendah terhadap masalah tersebut. Maksudnya adalah mereka melihat bahwa masalah ini sulit untuk mereka selesaikan. Akhirnya karena mereka melihat masalah ini sulit untuk diselesaikan, mereka menyerah. Mereka tidak mencoba. Mereka kemudian menggantungkan harapannya pada nasib. Nah, kita akan lihat ya contoh-contoh bahasa-bahasa dari orang-orang yang memiliki EQ yang tinggi maupun EQ yang rendah. Orang-orang dengan EQ yang tinggi akan berkata, "Wow, ini sulit. Tapi saya pernah menghadapi yang lebih sulit lagi. Pasti ada yang bisa saya lakukan. Saya nggak percaya saya nggak berdaya dalam situasi ini. Selalu ada jalan kok. Saya akan mencari cara lain. Tuhan bersama orang-orang yang berani." Sementara orang dengan adversity quotient yang rendah, mereka akan berkata, "Aduh, ini di luar jangkauan saya. Gak ada lagi nih yang bisa saya lakukan. Ngapain sih kita membenturkan kepala kita sendiri ke dinding? Sudah gak ada lagi jalan lain ini. Wah, mungkin emang nasib saya seperti ini." Dan kalau di dimensi kedua, bicara tentang origin dan ownership. Artinya bagaimana orang melihat asal dari rintangan yang sedang dihadapinya, serta mengambil tanggung jawab terhadap rintangan tersebut. Di sini yang paling penting adalah proporsi kita dalam melihat rintangan atau sumber masalah. Orang-orang yang adversity quotient-nya rendah, kadang-kadang mereka terlalu menyalahkan diri mereka sendiri. Atau kadang-kadang ada yang ekstrim juga. Mereka menyalahkan faktor eksternal, menyalahkan orang lain semuanya. Nah, orang-orang perlu proporsional. Mana yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan mana yang disebabkan oleh orang lain. Tetapi yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana dia mengambil tanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan kemudian mencari cara-cara untuk menyelesaikan rintangan yang dia hadapi. Orang-orang dengan adversity quotient yang tinggi biasanya akan berkata, "Sekarang waktunya tidak tepat. Seluruh industri memang sedang menderita. Keluarga saya sakit dan saya harus menjaga keluarga saya yang sakit tersebut. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu. Ada sejumlah faktor yang berperan. Ini kan situasi force majeure." Sedangkan orang-orang dengan adversity quotient yang rendah, mereka seringkali berkata, "Ini semua kesalahan saya.
Saya sudah mengacaukan semuanya. Saya memang orang yang gagal. Ini gara-gara teman saya. Ini karena atasan saya yang tidak mempercayai saya. Nah, di sini yang membedakannya adalah ownership atau bagaimana seseorang mengambil tanggung jawab terhadap rintangan atau kesulitan yang sedang dihadapinya. Kalau dia mengambil tanggung jawab, dia akan memperbaiki dirinya. Sedangkan orang-orang yang enggan mengambil tanggung jawab, mereka kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dan mereka tidak menantang dirinya untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Dimensi yang ketiga adalah reach atau jangkauan. Kadang-kadang ada orang-orang yang pada saat mereka menghadapi rintangan atau kesulitan, mereka kemudian menjadi overthinking atau hiperbola. Mereka membesar-besarkan masalah. Contohnya, misalnya orang yang mendapat nilai matematika rendah dalam sebuah pelajaran, dia akan menganggap dirinya bodoh untuk semua pelajaran. Atau orang yang sedang mengalami masalah finansial atau kesulitan keuangan saat mengelola bisnisnya, dia kemudian akan menganggap dirinya memang tidak mampu untuk berbisnis. Berikut kita akan lihat contoh-contoh dari orang-orang yang memiliki EQ tinggi serta dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki EQ rendah. Situasinya, dosen menolak proposal skripsi. Orang yang EQ rendah akan berkata bahwa atau berpikir, dosen saya sentimen dengan saya. Sementara yang EQ tinggi, mereka akan melihat bahwa oh, dosen saya tidak suka dengan cara saya presentasi. Pada situasi lain, ketika atasan memberikan penilaian kinerja yang buruk, orang yang EQ rendah akan menganggap bahwa karirnya sudah hancur. Sementara yang EQ-nya tinggi, mereka akan melihat diri mereka bahwa oh, saya belum mengeluarkan kemampuan terbaik saya dalam melakukan tugas penjualan ini. Atau mungkin pada situasi lainnya, mengalami kerugian bisnis. Orang EQ rendah akan melihat dirinya bangkrut atau tidak punya bakat dalam melakukan bisnis. Sementara orang yang EQ tinggi akan melihat bahwa oh, kalau seperti ini saya perlu memperbaiki manajemen keuangan saya. Saya perlu lebih berhati-hati dan memperhitungkan risiko-risikonya. Mungkin juga dalam situasi yang lain, orang penting yang ingin dihubungi tidak mengangkat telepon. Orang EQ rendah akan berkata, wah, dia sudah gak mau lagi berbicara dengan saya. Sementara orang dengan EQ tinggi akan berkata, oh, mungkin orang yang saya telepon ini sedang sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk mengangkat telepon saya. Di dimensi terakhir, endurance, berbicara soal daya tahan. Orang-orang yang EQ yang rendah, mereka akan melihat diri mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan atau kesulitan yang muncul. Sementara orang-orang dengan EQ yang tinggi, mereka melihat ini bukan soal kemampuan, ini adalah soal usaha. Jadi mereka melihat bahwa kalau seandainya mereka meningkatkan usaha mereka, mereka akan bisa mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengatasi rintangan atau masalah yang mereka hadapi. Berikut kita akan lihat contoh dari bahasa-bahasa orang yang adversity quotient-nya tinggi dan quotient-nya rendah pada saat dalam dimensi endurance. Orang-orang EQ rendah berkata, saya pegawai yang tidak bisa diandalkan. Saya mahasiswa yang bodoh. Saya tidak bisa ngomong di depan orang banyak. Hidup saya hancur, saya tidak layak untuk dicintai.
Sementara orang-orang dengan EQ tinggi, mereka akan berkata, saya perlu meningkatkan kemampuan saya supaya saya bisa menjadi pegawai yang bisa diandalkan. Saya perlu belajar lebih banyak dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya supaya lebih banyak pengetahuan yang bisa saya serap. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk public speaking supaya saya lebih confident ketika berbicara depan orang banyak. Kekasih saya menolak saya karena dia ingin melihat saya berusaha lebih baik lagi. Keempat dimensi itulah yang akan mempengaruhi cara orang merespon rintangan atau kesulitan yang sedang dihadapinya. Kira-kira teman-teman sekalian, bagaimana ya? Apakah teman-teman memiliki kendali yang tinggi atau yang rendah? Apakah teman-teman memiliki ownership yang tinggi atau rendah? Apakah teman-teman memiliki reach yang terbatas atau suka hiperbola? Apakah teman-teman melihat kesulitan sebagai faktor dari kemampuan atau faktor dari usaha? Nah, teman-teman, di dalam buku tersebut ada mini test. Di situ teman-teman bisa mengukur kira-kira teman-teman bagaimana level dari kontrol, origin dan ownership, reach serta endurance teman-teman. Lantas bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi rintangan dan kesulitan?